Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membacakan jawaban UTS pemrograman 4 yang ditempuh oleh dosen Fahmi Rizky. Sini ada soal nomor 1. Jelaskan bagaimana cara memahami kode igniter dengan cepat menurut Anda. Di sini ada jawabannya. Yang 1, pelajari dasar PHP. Pastikan memiliki pemahaman yang kuat tentang PHP sebelum mengenali kode igniter. Lalu kedua, baca dokumentasi resmi sumber terbaik untuk memulai. Ini mencakup semua fitur dan memberikan contoh penggunaan yang jelas. Yang ketiga, ikuti tutorial online. Sini ada banyak sekali tutorial online yang membahas kode igniter. Lalu keempat, praktek langsung dengan membuat proyek sederhana, mempraktekkan apa yang sudah dipelajari dengan membuat proyek kecil atau sederhana. Lalu pelajari struktur MVC, yaitu model view controller. Kode igniter menggunakan pola arsitektur MVC. Lalu manfaatkan forum dan komunitas. Bergabunglah dengan komunitas pengguna kode igniter. Lalu analisis proyek open source. Mempelajari open source yang menggunakan kode igniter. Lalu latihan dan review kode. Sering berlatih menulis kode dan lakukan review kode yang telah dipelajari. Itu untuk jawaban nomor 1 ini. Lalu kemudian kita ke nomor 2. Soalnya hal apa saja yang harus disiapkan ketika ingin membuat project di kode igniter. Lalu ini jawabannya lingkungan pengembangan. Memiliki lingkungan pengembangan yang sesuai, yaitu web server seperti Apache atau yang lainnya. Lalu PHP, yaitu versi yang terbaru yang didukung oleh kode igniter. Lalu database, yaitu seperti MySQL, PostgreSQL, SQLite, atau database yang didukung. Lalu perangkat lunak dan alat, yaitu mencakup kode editor atau IDE, yaitu Sublime Text, Visual Studio Code, PHP Storm, atau lain sebagainya. Lalu mengunduh kode igniter, unduh kode igniter versi terbaru dari situs resmi kode igniter tersebut. Lalu konfigurasi dasar, ekstrak dan letakkan di web server tampilan file yang diunduh direktori web server, misal htdocs atau sampp. Untuk www, yaitu WAM. Lalu konfigurasi base URL, yaitu atur base URL di application/config/config.php. Konfigurasi database, yaitu atur informasi koneksi di database di application/config/config.php. Lalu ada struktur MVC, model view controller, pahami filosofi dan struktur MVC yang digunakan oleh kode igniter. Lalu model, untuk model untuk interaksi dengan database. View, yaitu untuk antarmuka pengguna controller untuk logika aplikasi. Sini ada perencanaan proyek, keamanan, pengaturan versi, dokumentasi, dan testing. Lalu untuk soal nomor 3, di setiap universitas memiliki anggota atau petugas kampus dan dosen di mana masing-masing mempunyai tugas yang harus dijalankan. Buatlah database dan tabel untuk menampung data di cerita tersebut. Lalu kita ke Sampipi, kita buka saja ketika kalian sudah membukanya. Sini kalian buat database-nya. Sini ada database dosen, lalu ada database mahasiswa, dan database pegawai. Nah, untuk database dosen, strukturnya yaitu ada ID dosen, NIDN dosen, nama dosen, mata kuliah, email, dan status dosen. Lalu untuk mahasiswa, strukturnya ID mahasiswa, nama, jurusan, email, dan telepon. Lalu untuk yang pegawai, strukturnya ID pegawai, NI pegawai, nama, jenis kelamin, departemen, jabatan, email, dan telepon. Nah, ini berikut adalah database dari tadi. Database dari struktur organisasi kampus. Lalu kemudian untuk nomor 4, buatlah project baru untuk bisa menampilkan data, hapus, dan edit data dummy yang ada di nomor 3. Pertama, kalian ke file manager, lalu buka file yang sudah kalian taruh. Lalu kalian
klik kanan, lalu open Gitbash. Nah, di open Gitbash kalian bisa mengetikkannya seperti ini, PHP Spark Server. Karena saya sudah membukanya, nah tampilan akan seperti ini. Jika sudah, kalian buka saja. Coba kita tutup dulu, kita buka saja localhost 8080. Nah, tampilan akan seperti ini. Sini ada bagian akademik ya. Di sini ada mahasiswa, ada dosen, dan ada pegawai. Seperti ini ya. Nah, jika sudah, nomor 5, tambahkan template pada project baru kalian dan sesuaikan menu yang ada di nomor 3, misal menu dosen, admin, mahasiswa. Nah, untuk jawaban nomor 4 tadi, coba di dosen kita akan mengedit-ngeditnya. Nah, di sini kita edit menjadi untuk ini sama aja ya. Kita coba ubah saja. Nah, sini untuk namanya kita ganti sesuai kebutuhan masing-masing. Dan kemudian simpan. Nah, jika sudah akan tergantikan ya. Yang tadinya Jarum jadi Afgan. Nah, untuk lihatnya, nah tampilan akan seperti ini ya. Lalu jika sudah, kita kembali, lalu coba kita delete. Oke. Nah, ini akan dihapus ya, lalu kita tambahkan saja ID-nya, misalkan sesuai kebutuhan masing-masing saja. Simpan. Nah, sini sudah ada ya. Lalu untuk bagian pegawainya, tampilan seperti ini. Coba kita lihat. Nah, lihat datanya seperti ini. Kembali. Lalu edit, kita coba ganti menjadi namanya sesuai kebutuhan masing-masing. Kemudian simpan. Nah, ini untuk bagian edit ya. Yang tadinya Abidin menjadi Hansen. Lalu coba kita hapus. Nah, bisa ya. Bisa dihapus. Coba kita tambahkan. Kemudian simpan. Nah, tampilan akan seperti ini ya. Lalu jika sudah, kita baca soal lagi nomor 5. Tambahkan template pada project baru kalian dan sesuaikan menu dengan yang ada di nomor 3, misal menu dosen, admin, mahasiswa. Nah, untuk nomor 3 ini yang dosen dan petugasnya ya. Saya coba. Nah, untuk menu-menunya seperti ini. Coba kita lihat. Nah, ini untuk lihat data mahasiswanya. Ini untuk tambah data mahasiswanya. Lalu ini untuk edit data mahasiswanya.
Lalu ini menu dosen. Ini untuk tombol lihat datanya, menu datanya. Ini untuk menu editnya. Dan ini untuk menu tambah dosennya. Lalu untuk pegawai, kita lihat tambah pegawainya seperti ini tampilannya. Lalu untuk lihat datanya, lalu kemudian untuk edit datanya seperti ini. Nah, jika sudah, kita ke codingannya ya. Di sini untuk codingan dosen, untuk yang create-nya seperti ini, kalian bisa ikuti saja codingannya. Kalian bisa ikuti saja. Lalu untuk editnya seperti ini codingannya ya. Lalu untuk indeksnya kemudian view-nya, kemudian untuk yang bagian mahasiswanya seperti ini, kalian bisa ikuti saja. Dan yang edit kemudian yang bagian indeksnya kemudian untuk bagian view-nya yang di sini ada banyak sekali, kalian bisa saja ikutin. Lalu untuk bagian tampilannya sini sangat panjang. Lalu untuk bagian indeksnya seperti ini. Nah, jika sudah kalian memasukkan codingannya, maka tampilannya akan seperti ini. Ini untuk tampilan PHP-nya. Ini untuk tampilan mahasiswa, tampilan dosen, dan tampilan pegawai. Baiklah, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.